Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa didengar suara saya? Dengar, Pak. Bisa, Oke, Pak. oke baik, terima kasih. Oke baik, untuk malam hari ini kegiatan kita yang fokusnya kepada penggunaan generative artificial intelligence untuk pembelajaran efektif. Ini sebenarnya program bagian daripada Satya Academy Webinar Series. Jadi ini series pertama kita yang terkait dengan pendidikan sebenarnya. Mungkin saya tambahkan dari apa yang disampaikan Pak Dodi tadi, bahwa kita Satya Institute ini fokus juga kepada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya fokus kepada tujuan keempat daripada pembangunan berkelanjutan itu, yaitu pendidikan berkualitas, tetapi juga kita fokus kepada isu-isu terkait kemiskinan, lingkungan, dan aspek-aspek lain yang secara makronya dibagi menjadi tiga, yaitu isu-isu sosial, termasuk pendidikan di dalamnya, isu-isu ekonomi, isu-isu lingkungan, dan kalau di Indonesia ditambah satu lagi, yaitu isu-isu hukum dan tata kelola. Baik Bapak Ibu ya, jadi untuk malam hari ini, fokus kita adalah kepada peran generative artificial intelligence pada profesi pengajar, seperti guru, dosen, dan lain sebagainya. Dan malam hari ini kita masih sifatnya adalah seperti seminar, belum workshop. Dan ke depan ini program seperti ini akan terus berlanjut, tapi nanti modelnya akan berbentuk workshop. Ya. Silahkan nanti Bapak Ibu kalau tertarik. Tetapi nanti skopnya akan terbatas, mungkin untuk sekali workshop itu hanya 10 orang atau berapa begitu ya. Tidak dalam jumlah besar, melebihi misalnya 20 dan lain sebagainya. Dan nanti juga program ini, peserta yang ikut dalam workshop itu nanti tentunya harus menggunakan laptop, karena akan ada praktek. Ini kita modelnya online, tetapi workshop juga di dalamnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Untuk perkenalan malam hari ini, kita akan fokus bagaimana peran daripada generative artificial intelligence itu pada profesi kita sebagai guru atau dosen pada era sekarang ini. Dan artificial intelligence ini atau kecerdasan buatan ini sangat mendistrupsi pendidikan, ya, sangat membantu kita di satu sisi, tapi di sisi lain juga dia sangat membawa aspek-aspek negatifnya. Tetapi kita tidak mau berbicara tentang aspek negatifnya. Kita akan berbicara pada malam hari tentang bagaimana kecerdasan buatan generatif ini punya manfaat positif bagi kita sebagai guru atau sebagai dosen. Kondisi kita sekarang Bapak Ibu ya, ini terkait dengan bagaimana beban kerja pada profesi guru atau dosen sekarang ini. Beban kita sangat banyak. Di antara tugas atau kewajiban kita sebagai guru atau dosen, itu pertama ada pekerjaan kita yang terkait dengan persiapan atau perencanaan pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus melaksanakan pengajaran itu di kelas atau di luar kelas atau dimanapun itu. Kita juga melakukan evaluasi, melaksanakan penilaian, memberikan feedback umpan balik kepada hasil kerja siswa atau mahasiswa, dan lain sebagainya. Dan ini cukup memakan waktu yang banyak. Belum lagi kita dibebani dengan tugas-tugas administrasi. Ya, apalagi Bapak Ibu yang PNS, baik guru maupun dosen, kita kan banyak sekali tugas-tugas administrasi kita. Guru yang tersertifikasi, dosen yang tersertifikasi, juga punya kewajiban administrasi. Ya, belum lagi nanti sebagai PNS ada kinerja dan lain sebagainya. Banyak sekali. Di sisi lain juga kita punya kewajiban untuk mengembangkan diri. Kita perlu mengupdate ilmu pengetahuan kita. Kita perlu waktu untuk belajar. Kita perlu waktu untuk mengembangkan diri kita sehingga kita menjadi guru yang selalu adaptif dan tidak ketinggalan zaman.
banyak lagi tugas-tugas kita lain sebagai guru atau dosen, dan kadang-kadang tugas kita itu tidak cukup dengan waktu yang tersedia dalam waktu kita bekerja di siang hari, misalnya mulai pukul 8 sampai pukul 4 atau sampai 5 sore. Bahkan tugas-tugas ini kita kerjakan di luar jam kerja kita di malam hari dan lain sebagainya. Itulah kondisi real kita, dan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara lain. Nah, ini belum malam. Di depan lampu. Tolong lah, mami tidak bisa. Oke, mohon Bapak Ibu ya di mute dulu ya sementara. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kemudian untuk profesi pengajaran sekarang sedang menghadapi tantangan yang berat. Ya. Ini ada survei daripada McKinsey dan Microsoft tahun 2017. Ini penelitian dan surveinya ini dilakukan di negara-negara maju sebenarnya, tidak termasuk di Indonesia, tetapi bisa menjadi gambaran untuk kita semua. Penelitian ini dilakukan di UK, Kanada, termasuk juga Singapura, bahwa para guru itu bekerja rata-rata 50 jam per minggunya, Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita bekerja 8 jam satu hari, dari Senin sampai Jumat, itu kan ada 5 hari. 8 kali 5 itu 40. Sementara ini ada 50 jam. Artinya apa? Kita bekerja di luar melebihi daripada jam kerja normal. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini menurut OECD, bahwa jumlah ini meningkat 3% dalam 5 tahun terakhir, dan kita tidak tahu nanti bagaimana pula bebannya dalam 5-10 tahun ke depan. Kemudian menurut OECD juga bahwa 20% ya hingga 40% dari jam kerja guru yang saat ini kita habiskan ya untuk kegiatan dalam profesi kita sebagai guru itu bisa diotomatisasi ya dengan menggunakan teknologi yang ada. Dan sekitar 13 jam per minggu yang dapat dialihkan oleh guru untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Misalnya untuk meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan kepuasan guru, dan lain sebagainya. Ini menurut hasil riset daripada McKinsey tahun 2020. Ya. Jadi di satu sisi bebannya tinggi 50 jam per minggu, dan di sisi lain beban kerja yang tinggi tersebut, ya 20-40% itu bisa kita otomatisasi. Ini Bapak Ibu gambaran tentang tugas guru, dan saya rasa ini juga mirip dengan konteks kita di Indonesia. Bahwa kerja guru per minggu itu di UK, Kanada, Singapura, dan lain sebagainya itu rata-rata 50 jam per minggunya. Ya. Dan saya rasa juga saya sebagai dosen merasakan beban itu besar. Memang kita sebagai dosen misalnya tidak setiap hari masuk di kelas, tetapi beban lainnya itu juga sangat banyak. Apalagi guru yang mungkin harus mengajar setiap hari, ditambah lagi tugas-tugas lainnya. Ya di sebelah kiri di sini ada persiapan, ya, perencanaan dan lain sebagainya, itu kurang lebih 10,5 jam. Ya, bebannya. Kemudian melakukan evaluasi, penilaian, memberikan feedback kurang lebih 6,5 jam per minggu itu. Kemudian ada waktu juga yang harus kita alokasikan untuk pengembangan diri, untuk belajar dan lain sebagainya kurang lebih 3 jam. Kemudian administrasi ini cuma 5 jam. Dan kalau di Indonesia mungkin ini bisa lebih tinggi. Di sebelah kanan itu ada pembelajaran. Itu kurang lebih 16-5%. Kemudian ada pengembangan skill untuk siswa, itu kurang lebih 3,5 jam. Kemudian ada coaching, mentoring, dan lain sebagainya, ada 4,5 jam. Dan di sebelah kanan ini Bapak Ibu ya, ini agak sulit tergantikan oleh teknologi, karena ini peran guru di kelas. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah AI akan menggantikan guru? Sampai saat ini jawaban para ilmuwan adalah artificial intelligence belum bisa menggantikan guru. Karena di kelas itu artificial intelligence belum bisa menggantikan. Tetapi nanti di sebelah kiri, perencanaan, melakukan evaluasi dan memberikan feedback terhadap hasil belajar siswa misalnya,
pengembangan diri, fungsi-fungsi administrasi itu sudah banyak bisa diotomatisasi. Belakang di luar. Itu kursinya belakang di luar. Kemudian Bapak Ibu, ya, peran teknologi sekarang itu bisa membantu guru merealokasi kurang lebih 20-30% ya daripada waktunya untuk kegiatan mendukung pembelajaran siswa itu. Ini bisa dilihat dari tabel ini, Bapak Ibu ya. Misalnya persiapan pembelajaran itu, ya, misalnya 10,5 jam, itu 5 jam itu sudah bisa direalokasikan untuk kegiatan lain. Artinya sudah bisa diotomatisasi, bisa dibantu oleh teknologi. Kemudian evaluasi dan memberikan umpan balik terhadap karya siswa misalnya, ya dari 6,5 jam ini, 3 jamnya itu sudah bisa direalokasikan kepada kegiatan yang lebih produktif lainnya. Itu bisa sudah diganti dengan teknologi. Kemudian administrasi, yang semula sekitar 5 jam, teknologi itu sudah bisa membantu kurang lebih 2,5 jam. Kemudian kalau pembelajaran, ya di kelas, ini terkait student instruction and engagement di kelas itu, ini 16,5 jam, itu mungkin hanya sedikit saja teknologi bisa berperan di situ, kurang lebih 2 jam. Sementara mayoritas 14,5 jam masih memerlukan keterlibatan guru secara fisik di dalam kelas. Kemudian pengembangan profesionalisme guru, ya dari 3 jam itu 0,5 jam itu sudah bisa dengan teknologi. Sementara untuk mementor, coaching siswa dan lain sebagainya, teknologi belum bisa menggantikan itu. Peran guru sangat penting di sana. Kehadiran guru secara fisik langsung itu juga sangat diperlukan oleh siswa dalam pengembangan dirinya. Dan terakhir juga terkait pengembangan skill siswa baik segi perilaku, sosial dan emosionalnya itu juga memerlukan peran guru secara langsung, dan teknologi belum sampai saat ini belum bisa menggantikan peran guru di kelas itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Maaf, Pak Fauzan, apanya termute? Izin. oke, Siap. mohon maaf ya termute tadi. Untuk malam hari ini perlu saya jelaskan sedikit tentang apa itu kecerdasan buatan generatif, karena peserta kita ini ada juga yang belum berpengalaman dalam menggunakan ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, kecerdasan buatan generatif ini adalah jenis teknologi kecerdasan buatan yang kemampuannya itu bisa membuat atau menghasilkan konten baru. Ya. Jadi kontennya itu bisa nanti berupa teks, ya, tulisan, bisa berupa gambar, bisa berupa suara, dan bahkan bentuknya video. Dan kecerdasan buatan generatif ini adalah komputer atau program yang bisa berkreasi seperti halnya manusia. Jadi agak mirip-mirip ya. Misalnya ia bisa menulis artikel, membuat gambar, atau bahkan membuat musik berdasarkan input yang kita berikan kepada kecerdasan buatan generatif tersebut. Bapak Ibu, ini dari hasil survei pendaftaran Bapak Ibu sekalian dari 40 pendaftar. Kita bisa melihat di sini yang sudah menggunakan AI itu kurang lebih sekitar 22 orang, tapi masih 18 orang masih belum pernah menggunakannya. Dan ini juga potensi nanti untuk dipelajari, terutama bagi yang belum pernah menggunakannya. Bagi yang sudah menggunakan, ini mereka menggunakan AI ini, ya Bapak Ibu sekalian, ada yang menggunakannya untuk memeriksa tata bahasa, apakah itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya. Kemudian untuk penguatan kosakata, asistensi, membuat pertanyaan, menjawab soal, ya, pembuatan bahan ajar, mengambil kesimpulan atau mereview sesuatu, ya, penyempurnaan kalimat, menerjemahkan bahasa, dan lain-lain sebagainya. Termasuk nanti ya mungkin membuat
kesimpulan dari satu teks ya.